Silakan. Tata tertib sidang. Sebelum sidang dimulai, panitia, penuntut umum, penasihat hukum, dan penunjuk sidang duduk di tempatnya masing-masing. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pengumuman kepada hadirin di ruang sidang. Pada hari ini, Senin, tanggal 20 April 2020, sidang perkara pidana nomor 678/B/2020/PNYK atas nama terdakwa Asfian Nugroho siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan. Kami menegaskan sekali lagi tata tertib persidangan pada pagi hari ini. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sidang hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Hakim anggota 1 siap? Hakim anggota 2 siap? Panitera siap? Siap. Jaksa penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap, ya mulia. Baik. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 678/Perbit/2020/PNYK atas nama terdakwa Asfian Nugroho pada hari ini, Senin, tanggal 20 April 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan ini? Kami sudah siap yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Asfian Nugroho ke dalam ruang persidangan. Terdakwa. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik. Sebelumnya diperiksa, kami akan meminta identitas terlebih dahulu. Silakan bisa maju. Ini BAP Anda sudah benar? Ya. Silakan duduk kembali. Kami akan mempertanyakan sekali lagi identitas
identitas saudara, mohon dijawab. Ya. Nama saudara, Asfian Nugroho, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 15 Maret 1975. umur, 45 tahun, jenis kelamin, laki-laki, keluarga negaraan, Indonesia, alamat, Jalan Kusuma Negara nomor 18 Yogyakarta. agama, Islam, pekerjaan. wirausaha yang mulia. Baik. Sebelumnya, saudara apakah pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Baiklah. Apakah saudara sudah menerima surat dakwaan yang dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, saudara penuntut umum oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya yang mulia. Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Bapak Subiantoro SH. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa yang bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Kami sudah menerima salinan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mulia. Baiklah, silakan maju ke depan. Mohon menunjukkan surat kuasanya beserta surat izin beracara saudara. Kepada saudara penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa dari penasihat hukum. Baik, silakan kembali lagi. Baik, saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan yang jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Diberitakan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register 197/B/2020/PMDK. Identitas terdakwa. Nama lengkap Asfian Nugroho. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 Maret 1975. Umur 45 tahun. Warga negara Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Kusuma Negara nomor 14 Yogyakarta. Agama Islam. Pekerjaan wirausaha. Penahanan dari penyidik Rumah Tahanan Negeri Polsek Resort Kota Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020. Jaksa penuntut umum di Rumah Tahanan Negara dari tanggal 6 April 2020 sampai dengan 13 April 2020. Dakwaan bahwa terdakwa Asfian Nugroho pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 kira-kira pukul 11 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan-bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Kusuma Negara nomor 14 Yogyakarta atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan merampas nyawa orang lain karena pembunuhan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bermula pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 kira-kira pukul 8 terdakwa janjian bersama kedua saksi yaitu Dani dan Gita untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada korban 2 yaitu Andini, bahwa pada hari itu juga mereka bersama-sama pamit kepada korban 2 untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun ternyata mereka bertiga pergi ke mall untuk berbelanja kebutuhan pesta kejutan ulang tahun korban 2. Bahwa pada saat terdakwa dan kedua saksi Dani dan Gita selesai berbelanja dan pulang ke rumah, sedikit heran karena rumah dalam kondisi sepi dan tidak seperti biasanya. Biasanya pekerja rumah tangga sibuk bekerja di sekitar rumah dan di dalam. Bahwa terdakwa menyuruh kedua saksi ke dapur untuk menata belanjaan dan mempersiapkan kejutan untuk korban 2. Bahwa terdakwa menuju kamar pribadinya, namun alangkah terkejut yang mendapati korban 2 sedang berhubungan badan dengan korban 1. Merasa terkejut dan marah, maka terdakwa meraih lampu tidur yang ada di nakas, kemudian memukulkannya di kepala korban 1 berkali-kali, sampai korban 1 tidak bergerak atau mati. Bahwa kemudian dengan emosi yang memuncak, selanjutnya terdakwa mencekik korban 2 sampai kehabisan nafas, dan akhirnya korban 2 juga meninggal dunia. Mendengar keributan di kamar orang tuanya, kedua saksi menyusul ke arah kamar orang tua mereka. Kemudian kedua saksi terkejut dan
berteriak melihat kondisi di dalam kamar orang tua mereka. Tampak syok sehingga tidak mampu melakukan apapun, kemudian menangis histeris. Saksi yaitu Mbok Jumilah yang juga mendengar keributan dan segera lari ke rumah majikannya juga terkejut. Karena panik, Mbok Jumilah berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong. Setelahnya tetangga datang dan mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi Agus melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana Yogyakarta 13 April 2020, Jaksa Penuntut Umum Sain Novita Dewi SH. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dan paham terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Sebelum dijawab, saudara silakan berembuk dengan kuasa hukum saudara. Baik yang mulia. Baik yang mulia, untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang mulia, karena terdakwa sudah mengerti dan paham dakwaan tersebut, maka kami tidak akan mengajukan eksepsi. Baik. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih akan ada yang disampaikan atau ditambahkan terkait dakwaan saudara? Cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada yang akan ditambahkan? Cukup yang mulia. Baiklah, untuk sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap dengan bukti dan saksinya? Kami akan mengajukan bukti dan saksinya yang mulia, tapi kami mohon waktunya 7 hari untuk mempersiapkan bukti dan saksinya. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Kami akan mengajukan saksi yang mulia, tetapi kami mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Kepada panitera, tanggal 7 hari berikutnya, tanggal berapa? Hari Senin tanggal 27 April 2020 yang mulia. Apakah majelis ada persidangan untuk hari itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada panitera, mohon diagendakan sidang perkara selanjutnya untuk minggu berikutnya di jam dan tanggal yang sama. Baik yang mulia. Baik, kepada para pihak, apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan juga alat bukti. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk hadir dan menghadap pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan terdakwa tolong disiapkan oleh jaksa penuntut umum pemberitahuan ini secara resmi sebagai panggilan. Jadi tidak perlu ada panggilan kembali. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas sidang, silakan membawa terdakwa keluar ruang sidang. Siap. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 678/2020/PN-YK atas nama terdakwa Asfianus Boho siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Siap yang mulia. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 678/2020/PNYK atas nama terdakwa Asfian Nugroho dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan hadirkan di ruang sidang. Baik yang mulia. Saudara terdakwa, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baiklah. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat. Baik. Sesuai berita acara sidang minggu lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan juga saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, silakan untuk kembali duduk di samping penasihat hukum. Baik, untuk selanjutnya, ada berapa saksi yang akan diperiksa di persidangan ini, jaksa penuntut umum? Ada 2 saksi yang mulia. Silakan hadirkan saksi yang pertama. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi pertama atas nama Gita ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih, Umir. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai siapa? Saksi di sini merupakan anak dari korban dan terdakwa yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya dalam keadaan saya jasmani dan rohani dan siap dalam persidangan hari ini yang mulia. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Mohon berikan tunjukkan identitas saudara. Baik, silakan duduk. Untuk pertama, kami akan menanyakan identitas saudara. Tolong dijawab ya. Nama, Dewi Gita Anjani, umur, 22 tahun, tempat tanggal lahir, Jalan Kusuma Negara nomor 14, Yogyakarta, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam, pekerjaan. mahasiswa. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara sudah bersedia? Siap bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas rohaniawan, mohon untuk mengambil tempat. Kepada hakim anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah. Saudara silakan berdiri. Saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan dengan benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Siap saya mengerti yang mulia. Baik, sebelumnya jaksa penuntut umum silakan maju ke depan, saksi silakan maju ke depan. Kami terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui alat barang-barang ini? Saya mengetahui yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum silakan. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Ya, saya mengenalinya. Saudara saksi, apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya yang mulia, beliau adalah ayah saya. Kemudian, di mana posisi saudara pada saat peristiwa naas itu terjadi? Pada saat kejadian itu, saya berada di dapur untuk menyimpan kue dan bacaan yang mulia. Lalu bagaimana saudara mengetahui bahwa para korban telah terbunuh? Awalnya saya hanya mendengar ribut-ribut dan teriakan ibu saya.
dari kamar orang tua saya. Kamar orang tua saya tidak jauh. Kamar orang tua saya berada di bagian kanan, agak jauh dari dapur yang berada di sebelah kiri dan agak ke belakang yang mulia. Saya mengira bahwa ibu saya sudah mendapatkan hadiah dari ayah saya, sehingga berteriak heboh. Tapi kemudian ada seperti bertengkar. Saya berlari ke arah kamar orang tua saya dan melihat Ahmad sudah tidak bergerak. Yang lebih terkejut lagi bahwa ayah saya sedang menyekik ibu saya. Saya berusaha menghentikan ayah saya, tetapi sudah tidak bisa. Akhirnya ibu saya juga ikut meninggal. Baiklah, pada saat sebelum kejadian pembunuhan, apakah ada orang lain selain terdakwa yang berada di tempat kejadian? Tidak ada yang mulia. Saya masuk ke kamar orang tua saya, hanya mereka bertiga, ayah, ibu, dan Ahmad. Pertanyaan dari saya cukup. Hakim anggota satu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara Gita, sebelum peristiwa ini terjadi, bagaimana situasi hubungan kedua orang tua Anda? Selama ini saya mengira hubungan orang tua saya baik-baik saja. Mereka jarang bertengkar atau memperlihatkan hubungan yang buruk. Orang tua saya harmonis dan romantis. Makanya saya kaget kenapa ibu saya bisa selingkuh. Apakah tidak ada hal janggal yang saudara tangkap atas interaksi antara ibu saudara dengan sopir? Saya pernah ingat waktu ayah saya keluar kota. Ibu saya pernah mengeluh sakit dan berobat ke dokter. Waktu itu saya menawarkan untuk mengantarnya, namun ditolak oleh ibu. Kemudian ibu menyuruh Ahmad untuk mengantarkannya. Tapi karena saya tidak mau mengganggu, saya melanjutkan belajarnya yang mulia. Dan ternyata mereka ada affair. Saya baru menyadari setelah peristiwa itu terjadi. Kapan kira-kira peristiwa itu tepatnya terjadi? Sekitar 4 bulan yang lalu yang mulia. Baik, pertanyaan dari saya cukup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Silakan hakim anggota 2 ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Saudara saksi, pada saat kejadian saudara saksi bersama siapa? Saya bersama adik saya yang mulia. Berapa umur adik saudara? Umur adik saya 10 tahun yang mulia. Apakah adik saudara juga melihat peristiwa di kamar orang tua saudara? Iya yang mulia. Setelah mendengar Bojum berteriak yang mulia. Siapa itu Bojum? Bojum beliau adalah asisten rumah tangga keluarga kami yang mulia. Saudara saksi, apakah ibu anda pernah mengeluhkan perilaku ayah anda kepada anda? Kalau dalam artian masalah tidak pernah sama sekali yang mulia. Ibu hanya mengeluhkan kalau ayah pergi keluar kota terus. Bagaimana perilaku ayah saudara kepada ibu saudara? Ayah sangat menyayangi kami. Ayah tidak pernah marah-marah. Bahkan ayah memanjakan ibu saya sampai saya iri melihat mereka. Saya ingin punya pasangan yang juga seperti ayah saya. Saya tidak tahu kenapa ibu tega mengkhianati ayah saya. Baik, pertanyaan saya cukup. Baik, terima kasih. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, coba saudara saksi jelaskan bagaimana situasi pada saat itu dan apa yang dilakukan ayah saudara. Ayah saya shock. Setelah melakukan semua itu, ayah saya tidak melakukan apa-apa. Hanya dia kemudian menangis. Saya memeluk ayah saya. Saya juga menangis dan tidak tahu apa yang terjadi karena saya waktu itu pingsan. Sebelum saudara saksi pingsan, siapa saja yang ada di lokasi itu? Adik saya dan Bojum. Saya tidak tahu setelah itu, Bu. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Terima kasih. Kemudian kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah anda menjelaskan interaksi antara ibu anda dengan Ahmad pada saat ayah anda ada di rumah? Sebelum saya tahu mereka ada affair, saya tidak terlalu memperhatikan. Seperti biasa saja, tapi saya bisa ingat bahwa beberapa waktu terakhir penampilan ibu saya saat lebih cerah, lebih terlihat cantik. Saya kira karena ini terlihat cantik oleh ayah saya, namun dugaan saya salah. Bagaimana pendapat anda tentang Ahmad? Saya sebenarnya kurang nyaman melihat penampilan Ahmad. Dia seperti bad boy, tapi karena dia tidak pernah memiliki masalah dengan saya, jadi ya saya sudah tidak peduli. Apakah pernah terlihat cekcok dengan ayah anda? Tidak ada. Bagaimana interaksi
saudara Ahmad dengan ayah Anda? Ya, biasa saja, Pak. Mereka sering ngobrol masalah mobil dan lain-lain. Ya, ayah tipenya orang yang lama, tidak pada derajat ayah memperlakukan semua pegawai dengan sama. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, yang mulia. Terima kasih. Baik, keterangan dari saudara saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk mengambil kartu identitas saudara di panitera, kemudian dipersilakan meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi kedua atas nama Agus Wibowo ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi sebelumnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini. Yang Mulia. Baiklah, bisa perlihatkan kartu identitas saudara? Baik. Silakan maju ke depan. Ya, silakan duduk kembali jawab pertanyaan dari kami. Baiklah, nama saudara, Agus Wibowo, tempat tanggal lahir, Sleman 3 Desember 1975, umur, 45 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Jalan Kusuma Negara nomor 18, Yogyakarta, agama, agama Islam, pekerjaan. guru. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada petugas ruangan silakan mengambil tempat. Siap. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah. Saudara saksi, silakan berdiri. Saudara saksi Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk. Kepada teman-teman, silakan kembali ke tempat. Baik. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami harap kepada saudara dapat memberikan keterangan dengan benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum dan juga saudara saksi silakan maju ke depan. Sebelumnya, apakah saudara saksi mengetahui barang-barang ini? Iya. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa, Yang Mulia. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Terdakwa adalah warga di kampung saya. Baiklah, saudara saksi mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan di keluarga Bapak Aspian membunuh istri dan sopirnya. Apakah saudara tahu antara para korban dan terdakwa mempunyai permasalahan sebelumnya? Saya tidak pernah tahu, Yang Mulia. Keluarga Bapak Aspian itu keluarga yang harmonis yang ada di kampung saya. Baik. Menurut saudara, bagaimana perilaku terdakwa sehari-hari di lingkungan kampung saudara? Bapak Aspian, beliau orangnya yang bersahaja, santun dan juga ramah. Sering menjadi pembicara pada setiap pertemuan RTW, memberikan sharing dalam membangun rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sering juga jadi penceramah di pengajian bapak-bapak di kampung kami. Saudara saksi, menurut saudara, apakah saudara juga mengenal korban Ahmad?
Ya, saya mengenal Ahmad. Dia adalah keponakan saya yang mulia. Apakah korban Ahmad pernah bercerita bahwa memiliki masalah dengan terdakwa kepada saudara saksi? Tidak pernah yang mulia. Yang Ahmad ceritakan bahwa Pak Asdian adalah majikan yang baik, sering mengajari Ahmad tentang bisnis juga. Bahkan Ahmad pernah cerita kalau toko kelontong yang dimilikinya dibiayai atau dimodali oleh Pak Asdian. Jadi sebelumnya tidak pernah ada konflik? Tidak yang mulia. Saat saudara tiba di rumah korban, apa yang Anda temukan? Bisa ceritakan situasi yang terjadi di sana, yang Anda dapati? Saya datang ke rumah Pak Asdian karena Mbok Ju menangis dan berteriak-teriak memanggil saya. Kebetulan rumah kami berhadapan. Begitu diberitahu Mbok Ju, saya langsung lari ke rumah Pak Asdian. Di sana saya melihat Pak Asdian duduk di sofa memeluk Mbak Gita, serta memangku Dek Dani yang juga menangis. Apa yang Anda lakukan setelahnya? Saya juga syok awalnya, tapi setelah menguasai hati, saya melihat ke arah kamar dan melihat bahwa almarhum Ahmad dan almarhumah Ibu Andini sudah ada di tempat tidur dalam kondisi diselimuti. Saya melihat darah di kepala Ahmad dan kondisi kamar yang sudah berantakan yang mulia. Lalu setelah itu saya menelpon polsek dan menjelaskan yang terjadi sepengetahuan saya yang mulia. bagaimana saudara saksi menjelaskan kepada polsek? Saya hanya menjelaskan bahwa ada pembunuhan di kampung saya. Saya memberikan alamat rumah. Saya menjelaskan sesuai yang saya tahu bahwa saya dilapori oleh Mbok Ju, asisten rumah tangga Pak Asdian, bahwa ada pembunuhan. Pak Asdian membunuh istri dan keponakan saya Ahmad. Baik, terima kasih saudara Agus. Hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, pada saat Anda tiba di rumah terdakwa, apakah Anda sempat menanyakan kepada terdakwa? Iya yang mulia. Setelah saya melaporkan ke polisi, saya sempat mengajak Pak Asdian bicara, menanyakan bagaimana kejadiannya. Lalu apa tanggapan terdakwa? Pak Asdian hanya bilang, saya salah sambil menangis. Hanya seperti itu terus sampai polisi datang yang mulia. Setelahnya, apa yang terjadi? Setelahnya Pak polisi datang dan menanyai kepada Pak Asdian, tapi tanggapannya masih sama. Polisi kemudian lebih banyak menanyai Mbok Ju, karena Mbak Gita setelah sadar masih nangis terus. Polisi kemudian mengamankan TKP dan membawa Pak Asdian ke kantor polisi. Tadi dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, sepanjang yang Anda ketahui, bagaimana perilaku korban Andini? Almarhumah Ibu Andini orang yang tentu juga. Menurut cerita dari istri saya, beliau juga orang yang tidak suka bergosip atau ikut campur urusan orang lain. Ya, sepanjang saya mengenal juga baik saja. Baik, saudara saksi, bagaimana dengan keberadaan keluarga Ahmad? Tidak ada Bu Jaksa. Ahmad yatim piatu dan anak tunggal. Ahmad dari kecil ikut keluarga saya. Ahmad anak dari adik saya. Apakah korban Ahmad tinggal di rumah saudara saksi? Sekarang sih sudah tidak lagi Bu Jaksa. 3 bulan yang lalu almarhum Ahmad pindah ke rumah kecil di luar kampung kami. Katanya sudah punya tabungan untuk membeli rumah dan juga sudah memiliki toko kelontong yang sudah jalan bagus. Sepanjang yang saudara saksi ingat, kenakalan seperti apa yang dilakukan oleh Ahmad saat masih tinggal di rumah saudara? Ya biasa Bu Jaksa. Dulu pernah ikut-ikutan minum alkohol sama anak-anak kampung kami. Tapi setelah saya marahi, saya tidak lihat lagi Ahmad pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Kapan peristiwa itu terjadi? Sudah lama Bu Jaksa. Waktu masih sekolah kok. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia? Silakan. Saudara saksi, apakah Anda benar-benar yakin perilaku korban Ahmad tidak ada yang mencurigakan terkait hubungan gelap dengan korban Andini? Seingat saya tidak pernah Pak. Tapi waktu itu saya mendengar obrolan Ahmad dengan istri saya. Karena ditanya sudah punya pacar atau belum. Karena istri saya tidak mengenalkan kepada anak temannya. Jawabannya bahwa Ahmad sudah punya pacar. Pas ditanya siapa pacarnya, cuma dijawab ya adalah pokoknya cantik gitu Pak.
apakah saudara saksi pernah secara tidak sengaja mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hubungan gelap para korban sebelumnya yang tadinya tidak Anda sadari, tapi setelah peristiwa ini menjadi sadar? Sebentar. Oh, waktu itu. Tapi saya kurang tahu tepatnya. Ahmad pulang larut malam karena mengantar Ibu Andini periksa ke dokter karena sakit katanya. Coba ingat lagi kapan tepatnya, sejauh yang Anda bisa ingat. Mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, Pak. Saudara yakin? Yakin, Pak. Pertanyaan dari saya cukup, yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saudara saksi? Benar, cuma tidak ada saksi. Tidak ada yang perlu disanggah? Tidak satu pun. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir dan kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas kepada panitera, kemudian dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, semua saksi sudah diperiksa? Saksi dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk berikutnya, apakah saksi dari penasihat hukum sudah siap untuk diperiksa? Siap, yang mulia. Belum ada Kalau- hasilnya? Belum ada. Jika belum ada, apakah bisa ditunda? Penundaannya berapa lama untuk menyiapkan saksinya? Mohon waktu 7 hari, yang mulia. Baik. Jaksa penuntut umum bagaimana dari pihak penasihat hukum diminta untuk 7 hari pemeriksaan? Apakah diizinkan? Baik yang mulia, kami menyetujuinya. Baik. Sidang pemeriksaan saksi dari penasihat hukum akan diagendakan minggu depan. Tanggal berapa, Panitera? Minggu depan hari Senin tanggal 4 Mei 2020 yang mulia. Apakah majelis ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada Panitera mohon diagendakan untuk sidang pemeriksaan saksi dari penasihat hukum di tanggal 4 Mei. Baik yang mulia. Baik, kepada para pihak apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan hari Senin tanggal 4 Mei 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi tanpa perlu dipanggil kembali. Demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas sidang, silakan membawa terdakwa keluar dari ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Kepada Lanyawan, silakan kembali ke tempat. Dari saudara saksi telah berjanji menurut agama yang dianut oleh saudara. Untuk itu kami harap saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun
sebagaimana diatur pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Dan untuk tambahan, saya harap saudara saksi memberikan keterangan yang jelas dan singkat, jangan berbelit-belit ya. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia, terdakwa adalah tetangga saya. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan di persidangan kali ini? Dan saya mengerti yang mulia, sehubungan dengan telah terjadinya tindakan pembunuhan. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara menjadi tetangga dari keluarga terdakwa? Kira-kira 20 tahun yang lalu yang mulia. 20 tahun ya. Jadi sudah jauh mana kira-kira saudara kenal terdakwa, keluarga terdakwa? Saya sangat dekat dengan keluarga mereka yang mulia, terutama sama Andini, karena sesama ibu rumah tangga. Jika dengan terdakwa, saya hanya sesekali menyapa atau bertemu saat ada acara kampung aja. Bagaimana perilaku korban Andini selama menjadi tetangga dari saudara? Biasa saja, hanya Andini saat berbelanja sayur-sayuran, itu Andini sering bercerita bahwa suaminya jarang pulang ke rumah karena bekerja di luar kota. Andini merasa kesepian dan beberapa kali mengeluh tentang kesepiannya. Apa hubungannya dengan saudara? Dia adalah keponakan suami saya, adik dari suami saya. Bisakah saudara menjelaskan bagaimana kurang lebih perilaku dari korban Ahmad? Dia sering bergonta-ganti pasangan, entah mana yang menjadi pasangan seriusnya. Jika dia juga sering menghilang tanpa kabar beberapa hari. Terlebih saat melihat memiliki rumah dan toko kelontong sendiri yang mulia. Di antara Andini dan Ahmad, dalam hal interaksi, apakah saudara saksi melihat terdapat kejanggalan? Ya, namanya perempuan ya. Ya pasti sudah ada naluri mengarah ke sana. Sudah agak lama jadi bahan perbincangan antara Saudara saksi, saya bisa dijelaskan dengan ini tanpa berbelit-belit. tentu yang mulia. Jadi Andini dan Ahmad itu sering berpergian diam. Setelah suami Andini pergi ke kota, Andini akan pergi bersama dengan Ahmad dalam waktu yang cukup lama dengan tujuan yang tidak baik. Sedangkan biasanya Andini tidak memiliki kesibukan apa-apa yang mulia. Dari mana Anda tahu tujuannya itu tidak baik? Saya pernah membuntuti keduanya. Saya kemudian bersembunyi dan melihat Andini masuk ke dalam hotel bersama Ahmad. Selanjutnya mereka berdua masuk ke hotel. Lah kalau dua orang anak manusia, lelaki dan perempuan masuk ke hotel, memang apa yang dilakukan bersama yang mulia? Dari saya cukup. Terima kasih. Bagi anggota satu, ada yang mau tanya? Ada yang mulia. Saudara saksi, apa yang dapat menguatkan pernyataan saudara mengenai perilaku antara Andini dan Ahmad? Kebetulan pada waktu itu saya mengambil foto keduanya saat masih berada di depan hotel yang mulia. Apakah foto tersebut sudah masuk dalam berkas bukti-bukti penasehat hukum? Sudah yang mulia. Baik. Pertanyaan dari saya cukup yang mulia. Mau kedua, ada yang mau tanyakan? Sepertinya tidak. Dari penuntut umum, apa ada yang mau tanyakan untuk saksi dua dari S1 hukum? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, foto yang saudara tunjukkan tidak memiliki kejelasan muka karena foto diambil dari belakang. Bagaimana saudara membuktikan bahwa dalam foto tersebut adalah Andini dan Ahmad? Bisa saja orang lain yang memiliki perawakan yang sama. Saya sangat yakin Bu Jaksa. Dalam foto tersebut terekam dengan jelas plat nomor mobil Andini. Selain itu baju dan semua barang yang dipakai oleh Andini dan Ahmad itu dapat dipastikan adalah milik keduanya. Jika dilakukan penggeledahan di kediamannya pasti ada itu. Pakaian dan barang yang dipakai oleh kedua korban yang terdapat di dalam foto adalah barang yang dibuat massal dan bukan merupakan barang terbatas. Siapapun bisa membeli dan memilikinya. Foto plat mobil juga kabur dan jika diperbesar tidak mendapatkan nomor kendaraan yang jelas. Tapi saya sangat yakin
mungkin bujangsan, mobil, plat, pakaian, dan peralatan dua orang itu identik. Jadi tidak mungkin ada yang menyamai. Baik, pertanyaan dari kami, jaksa penuntut umum cukup yang mulia. Penasihat hukum, ada yang mau tanya Pak? Tidak ada yang mulia, saya rasa cukup. Baik, keterangan dari saksi yang nggak cukup ya. Sebentar, saksi orang masuk ke mana? Jaksa bukan orang. Bukan di mana? Siapa ya? Baik. Maka kemudian pemeriksaan hari ini akan dilanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pemeriksaan bukti dan keterangan terdakwa. Saudara sebentar, pada tugas untuk bawa saksi kembali. Baiklah, untuk pemeriksaan saksi yang cukup akan dilanjutkan untuk acara pemeriksaan bukti dan keterangan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan kembali duduk ke tempat duduknya. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani. Siap untuk mengikuti persidangan ini. Siap. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah dijelaskan di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah hubungan saudara dengan para korban? Korban Andini istri saya, kemudian Ahmad adalah supir saya. Sudah lama saya kerjakan ini. Pada awal kejadian ini, apakah saudara melihat para korban selingkuh? Iya, yang jelas ini. Apakah benar saudara lah yang terlebih dahulu memukul korban? Iya benar. Saya merasa emosi, lalu saya memukul karena saya melihat pengkhianatan itu. Ya begitu, apa sebelumnya tidak pernah membicarakan mengenai hubungan gelap mereka? Pernah ya, saya pernah menunggu istri saya mengenai kedekatan istri saya dan supir saya. Tapi istri saya menyangkal bahwa itu tidak benar. Dan Ahmad hanya beberapa kali membantunya di saat saya tidak ada. Sebelumnya, maaf ya, apakah pernah terjadi pertengkaran yang hebat antara Anda dengan istri Anda? Tidak, ya mulia. Istri saya berjanji akan menjaga jarak dengan Ahmad dan bila perlu pada saat dipanggil ya pada saat perlu aja yang begitu. Kemudian kepada korban Ahmad, apa yang saudara lakukan? Ya saya nasihati dia, ya dia nggak boleh dekat dengan istri saya bagaimanapun juga kan. Kalau merebut pasangan orang lain memang nggak boleh. Lalu tanggapan dari korban Ahmad? Dia mengerti dan dia mohon maaf gitu. Saudara percaya? Ya saya percaya saja ya, karena ya saya sudah lama mempekerjakan dia. Saya mempercayai orang-orang yang saya beri kepercayaan seperti yang dia. Baik. Hakim nomor 1, ada yang mau tanyakan? Ada yang mulia. Kapan? Saudara terdakwa, bagaimana awal mula peristiwa naas itu terjadi? Ya awalnya saya mengajak anak-anak saya untuk, karena kan memang saat itu mau ulang tahun istri saya Andini, lalu saya ajak anak-anak saya untuk nyari kue ulang tahun untuk kejutan. Setelah itu saat saya pulang saya terkejut melihat istri saya dalam keadaan
celana bulat bersetubuh dengan Ahmad supir saya. Lalu saya emosi, saya mengambil apa saja yang ada di dalam ruangan itu, apa yang paling dekat yang menakas, lalu saya pukulkan ke Ahmad. Kemudian saya mencekik istri saya. Baik. Di bagian mana saudara memukul kepala korban? Di bagian belakang, karena posisi Ahmad di atas tubuh istri saya, jadi saya pukul belakangnya. Tadi terdakwa sebutkan bahwa terdakwa sempat syok dan mereka terkejut. Apakah tidak ada perubahan posisi? Seingat saya tidak, karena saya merasa waktu berhenti dan setelah yang terjadi terlalu cepat, ya saya kalah. Kemudian saudara memukul kepala Ahmad. Iya, betul ya, Bu. Berapa kali dan di bagian mana? Ya saya tidak tahu berapa kali, yang jelasnya ya saya harus bunuh pengkhianat itu. Harus bunuh dia. Lalu terhadap korban Andini, apa yang saudara lakukan? Istri saya pada saat melihat saya memukul Ahmad, kan dia berusaha menghentikan saya karena saya bisa membunuhnya. Lalu ya akhirnya saya juga mencekik istri saya. Saya cekik juga dari sampai mati. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Hakim anggota 2 ada yang Ada yang mulia. siapa? Baik, saudara terdakwa, apakah saudara tidak berusaha berpikir sebelum melakukan tindakan pembunuhan itu? Tidak boleh, saya kalah. Saya tidak bisa menerima pengkhianatan mereka berdua. Lalu mengapa saudara melakukan pencegahan? Lalu mengapa saudara tidak melakukan pencegahan dengan mempertemukan Andini dan Ahmad pada saat dilapori mereka ada indikasi hubungan gelap oleh pembantu saudara? Ya saat itu saya sudah bertanya kepada mereka. Saya sudah percaya kata-kata mereka. Dalam berkomitmen, jika mereka berkhianat ya intinya saya percaya sama mereka yang mulia. Saya sudah juga beri peringatan. Ya, gitu ya mulia. Baik, setelah saudara beri peringatan, bagaimana interaksi mereka? Normal, tidak ada yang janggal seperti mereka mau genit-genit gitu yang mulia. Ya, gua pengkhianat itu pintar ternyata. Baik, pertanyaan saya cukup ya mulia. Dari jaksa penuntut umum ada yang menanyakan saudara apa? Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa. Jadi saudara benar-benar memukul dan mencekik korban. Ya benar, Bu. Apakah tidak ada yang menghentikan perbuatan saudara? Ada, Bu. Oh, pada saat saya memukul Ahmad kan berulang kali istri saya mau cegah saya dan mungkin karena itu yang menimbulkan keributan sehingga anak saya Gita yang mungkin dari belakang atau dari mana datang ke kamar pada saat saya sedang mencekik leher istri saya. Apakah Anda menyesal? Ya, saya rasa menyesal juga tidak mengembalikan keadaan. Jadi saya juga akan menerima konsekuensi dari perbuatan saya ini. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada yang mau tanyakan untuk saudara terdakwa? Ada yang mulia. Siapa? Saudara terdakwa, saya tanyakan sekali lagi. Apa maksud saudara melakukan pembunuhan terhadap para korban? Ya karena mereka berkhianat itu, ya saya merasa harga diri saya dinilai, ya saya bunuh mereka. Apakah saudara pernah merencanakan ini atau memiliki niat seperti akan menghabisi kedua korban tersebut? Tidak. Lalu apa rencana saudara jika tahu istri saudara selingkuh? Ya kalau saya tahu dari awal ya saya menceraikannya. Lalu kenapa tidak saudara lakukan pada saat saudara melihat mereka bersetubuh? Ya posisi lihat keadaan seperti itu ya spontan dan kalah. Ya saya break lalu saya emosi membunuh mereka berdua. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pembunuhan itu?
Iya Pak, saya menyesal. Berarti saudara akan berjanji tidak akan melakukan hal serupa lagi? Ya, saya berjanji tidak akan melakukan itu. Karena kemarin waktu itu ya saya memang dalam keadaan emosi. Baik, dari kami cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Baik yang mulia, kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon yang mulia agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan agar kami mempersiapkan tuntutan kami. Penasihat hukum, bagaimana? Apakah setuju jika sidangnya ini ditunda? Kami setuju ya mulia. Pak Ikra? Hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang mulia. Apakah pada hari itu majelis ada agenda dalam dan ataupun persidangan yang lain? Tidak ada yang mulia. Silakan untuk mengajukan sidang lanjutan perkara ini ya pada tanggal dan jam tersebut. Baik yang mulia. Pada para pihak masih ada hal yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baiklah. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada petugas sidang, silakan membawa terdakwa keluar sidang. Pada hari Senin 11 Mei 2020, sidang perkara pidana nomor 678/2020/PNJK atas nama terdakwa Asfian Nugroho siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara pidana 678/pit/2020/PN dengan terdakwa Asfian Nugroho pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap. Yang mulia. Silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa, saya akan dibawa masuk.
saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik dalam jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara siap membacakan tuntutannya? Siap, yang mulia. Saudara terdakwa, saat ini jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap tindak pidana yang saudara lakukan. Untuk itu, mohon saudara mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama apa yang dituntutkan oleh penuntut umum. Baik, yang mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, silakan dibacakan. Siap, yang mulia. Kejaksaan Negeri Yogyakarta demi keadilan. Surat tuntutan nomor titik 2 Kode garis hukum 197 garis miring PIT titik B garis miring 2020 garis miring PN titik YK. Nomor 7 tuntutan pidana. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum para terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Hadirin sidang yang kami hormati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dengan memperhatikan ketentuan berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum di dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Aspian Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aspian Nugroho dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit lampu tidur, 1 helai baju lengan panjang warna putih, 1 helai celana panjang warna hitam, 1 helai BLA warna ungu, 1 helai celana dalam warna krem, dan 1 unit handphone merek Oppo warna hijau putih. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp6.000. Romawi 8 penutup. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2020. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Amin. Yogyakarta, 18 Mei 2020. Penuntut umum Selin Oktavia Dewi SH, Jaksa Muda, garis miring NIP 1967010319991 90111357. Terima kasih. Terima kasih.
jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Baik yang mulia, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah ada yang mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan, tetapi kami membutuhkan waktu selama 14 hari untuk menyusunnya, Yang Mulia. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Kami keberatan, Yang Mulia. Keberatan jaksa penuntut umum diterima. Bagaimana jika 7 hari saja untuk persidangan berikutnya penasihat hukum terdakwa? Baik, Yang Mulia. Baik, kepada panitera, tanggal berapa 7 hari sidang dari sekarang? Hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang mulia. Apakah pada hari itu ada agenda persidangan yang lain, panitera? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada panitera untuk mengagendakan sidang lanjutan perkara ini pada tanggal dan jam tersebut. Baik yang mulia. Kepada para pihak, apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan? Baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada petugas sidang, silakan membawa terdakwa keluar sidang. Tata tertib sidang, Prememori. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2020, sidang perkara pidana nomor 678-V-2020-PN-YK atas nama terdakwa Aswian Nugroho siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap yang mulia. Baik, Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara pidana 678-2020-PN-YK dengan terdakwa Aswian Nugroho pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Silahkan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Ini Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih, Yang Mulia.
saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan kali ini yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara siap untuk membacaan pembelaan atau pledoinya? Aku siap yang mulia. Aku siap yang mulia. Baik, sebelum pembacaan dimulai, silakan serahkan salinan pembelaan secara tertulis ke meja majelis dan saudara penuntut umum silakan maju ke meja majelis untuk mengambil salinan pembelaan terdakwa. Baik, saudara penasihat hukum, silakan dibacakan nota pembelaannya. Baik, yang mulia. Nota pembelaan periode nomor 001/LPH/5/2020 perihal nota pembelaan OPP. Kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim, perkara pidana nomor 678/2020 PN.YK, Pengadilan Negeri Yogyakarta. Majelis Hakim yang terhormat, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, dan peserta sidang yang kami muliakan, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Subianto SH selaku advokat berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan penasihat hukum untuk terdakwa. Nama Asfian Nugroho, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 Maret 1975, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wirausaha, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kusuman Negara nomor 14 Yogyakarta, agama Islam. Oleh karenanya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa hendak menyampaikan nota pembelaan dengan sistematika sebagaimana berikut. Permohonan. Hal-hal yang meringankan terdakwa, bahwa dalam hal ini patut pula kami sampaikan hal-hal yang meringankan terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada terdakwa. 1. Bahwasanya terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan. 2. Bahwasanya terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan dengan lancar. 3. Bahwasanya terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggung jawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya, yaitu Gita dan Dina. Dan yang keempat, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa. Kami penasihat hukum terdakwa juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa 1. Unit lampu tidur, 1. Helai baju lengan panjang warna putih, 1. Helai celana panjang warna hitam, 1. Helai bra warna ungu, 1. Helai celana dalam warna krem, dikembalikan kepada ahli waris korban, yaitu saksi Dani. Atau subsider, jika Majelis Hakim pemeriksaan perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 atas perkenaan yang disampaikan. Terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Subianto SH. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk terdakwa mohon duduk di sebelah penasihat hukum. Terima kasih. Baik, demikian pembelaan dari penasihat terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Kami tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, karena penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini
dinyatakan ditunda selama 2 minggu untuk pemberian waktu kepada majelis hakim untuk menyusun putusan. Untuk itu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu dari sekarang pada tanggal berapa Pak Indra? Hari Senin tanggal 1 Juni pada tanggal tersebut hari libur nasional yang mulia. Bagaimana kalau 3 minggu berikutnya dari hari ini? Hari Senin tanggal 8 Juni 2020 yang mulia. Apakah pada hari itu majelis ada agenda persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Kepada panitia dimohon untuk mengagendakan sidang lanjutan perkara ini pada tanggal tersebut. Baik yang mulia. Pada para pihak, apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda pembacaan putusan. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitaan ini merupakan pengadilan resmi tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada petugas sidang, silakan membawa terdakwa keluar ruang sidang. Sidang hari ini selesai. Tata tertib sidang. Preliminary. Pada hari ini, Senin 8 Juni 2020, sidang perkara pidana nomor 678 garis miring/2020 atas nama terdakwa Asfian Nugroho siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara pidana 678/pit/2020/PN-YK dengan terdakwa Asfian Nugroho pada hari ini Senin tanggal 8 Juni 2020 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap ya mulia. Silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan terdakwa untuk masuk ke ruang sidang. Saudara terdakwa yang mulia. Baik, saudara terdakwa, silakan duduk. Siap. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia, kami dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik. Putusan nomor 678
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama saudara Asfian Nugroho, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 Maret 1975, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kusuma Negara nomor 14 Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Menimbang dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. Mengadili, menyatakan terdakwa atas nama Asfian Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. 2. Menghukum terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara 15 tahun. 3. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp6.000. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit lampu tidur, 1 helai baju lengan panjang warna putih, 1 helai celana panjang warna hitam, 1 helai bra warna ungu, 1 helai celana dalam warna krem, dan 1 unit handphone merek Oppo warna hijau. Dengan diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Sen Novita Dewi SH selaku Hakim Ketua, Mita Wijayanti SHMH dan Nila Puspita Nikrum SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama dengan para hakim anggota didampingi oleh M. Irwansyah SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukumnya dan di hadapan pengunjung sidang. Yogyakarta, 8 Juni 2020, Hakim Ketua Sen Novita Dewi SH, Hakim Anggota 1 Meita Dewi Janti, Hakim Anggota 2 Nila Puspita Ningrum, Panitera Pengganti M. Irwansyah. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor perkara pidana 678 garis miring per titik pit 2020